Makin sulit belakangan ini, sarjana baru maupun mereka yang terimbas gelombang PHK tumpah ruah mencari kesempatan yang sama di bursa kerja. 2025 adalah tahun terburuk buat kalian mahasiswa yang baru lulus dan mau nyari kerja. Coba deh kalian lihat grafik ini. Grafik ini tuh nunjukin seberapa susah mencari kerja dari tahun ke tahun buat mahasiswa yang baru lulus atau masih fresh graduate. Kelangkaan gas LPG 3 kg menjadi keresahan masyarakat. Hal ini terjadi setelah Kementerian SDM mengeluarkan peraturan baru pembelian gas yang biasa digunakan oleh masyarakat. Ke judul gitu kan. Judulnya ini kan sebenarnya generasi emas menjadi cemas gitu. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Alexander Barimbing. Saya berasal dari BPBPK Kalimantan Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Nugroho dari BPBPK Kalimantan Timur. Halo, perkenalkan nama saya Irada dari BPJN Kalbar. Halo, perkenalkan nama saya Iqbal Abdul Hakim dari BPBPK Kalimantan Timur. Saya Januar Biograta dari BPBPK Kaltim. Saya Jarkani dari BPJN Kalimantan Selatan. Perkenalkan, saya Irwan dari BPPJN Kalimantan Timur. Fenomena kabur aja dulu adalah tren media sosial yang menggambarkan ekspresi alternatif anak muda atas keinginan generasi muda Indonesia untuk meninggalkan negeri ini sementara waktu ataupun secara permanen, demi mencari kehidupan yang dianggap lebih baik di luar negeri. Istilah kabur di sini bukan berarti dalam arti kriminal, namun sebagai bentuk pelarian simbolik dari realitas sosial, politik, dan ekonomi yang dirasa semakin tidak kondusif. Fenomena ini muncul sebagai bentuk kekecewaan kolektif terhadap berbagai masalah dalam negeri, seperti ketidakpastian politik, ketimpangan ekonomi, biaya hidup yang tinggi, minimnya peluang kerja dan karir, kejenuhan sosial dan tekanan mental, serta ketidakpercayaan terhadap sistem dan institusi negara. Asal-usul fenomena kabur aja dulu ini muncul di media sosial. Tagar ini pertama kali ramai digunakan di platform X yang sebelumnya Twitter pada akhir tahun 2024 hingga awal 2025. Awalnya muncul dari tweet-tweetan pribadi yang menyuarakan keinginan untuk kabur ke luar negeri, kemudian menjadi viral karena banyak yang merasa hal yang sama. Terkait hal-hal yang bisa memicu terjadinya hashtag kabur aja dulu itu ada beberapa hal seperti kayak pendidikan yang kurang merata, kemudian sistem ekonomi yang masih belum merata juga, kemudian kepercayaan terhadap pemerintah juga masih kurang gitu ya, sehingga rakyat-rakyat di Indonesia ini ingin mencari peruntungan gitu ya ke luar negeri untuk bekerja. Kebanyakan orang pada bilang ini tuh lari dari tanggung jawab sebagai WNI, tapi sebenarnya tidak. Itu tuh salah satu bentuk nasionalisme digital gitu ya. Kenapa? Karena itu sebagai controlling terhadap pemerintah, controlling terhadap kebijakan pemerintah. Salah satu nilai yang ada di undang-undang itu yaitu pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat itu yang tertinggi dan sudah diatur juga dalam undang-undang. Nah, karena sudah diatur di undang-undang itu, untuk controlling terhadap pemerintah itu, masyarakat juga mengeluarkan unek-uneknya gitu ya, untuk memberikan info kepada pemerintah. Salah satunya itu dengan cara hashtag kabur aja dulu di sosial media. Nah, tagar kabur aja dulu muncul sebagai respon kolektif dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan juga kondisi ekonomi, sosial, dan juga keadilan di dalam negeri. Tagar ini seolah mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk kabur ke luar negeri. Jika kita lihat lebih dalam lagi, makna dari tagar ini bukan untuk mengajak masyarakat Indonesia kabur, melainkan merupakan partisipasi generasi muda. Mereka yang dianggap kabur untuk berkuliah ke luar negeri
pulang membawa inovasi dan juga ilmu pengetahuan. Sedangkan mereka yang dianggap kabur bekerja di perusahaan multinasional atau di luar negeri berkontribusi dalam mengharumkan nama bangsa. Ini adalah bentuk nasionalisme versi modern, di mana bukan sekedar seremonial tapi aksi nyata. Mereka tidak kabur, melainkan menunjukkan bahwa cinta tanah air dapat diungkapkan dengan cara yang cerdas dan berdampak. Dengan kata lain, kabur aja dulu adalah bukti bahwa harapan untuk Indonesia yang lebih baik masih ada dan masih nyata. Adapun dampak positif dari gerakan kabur aja dulu, yang pertama mendorong perbaikan kebijakan. Gerakan ini bisa menjadi cermin bagi pemerintah untuk lebih peka terhadap keresahan masyarakat dan mengambil langkah-langkah perbaikan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran kolektif. Gerakan ini dapat membangkitkan kesadaran kolektif tentang isu-isu sosial dan ekonomi yang perlu menjadi perhatian. Ketiga, peningkatan keterampilan. Keinginan untuk bekerja di luar negeri dapat memotivasi individu untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi diri agar lebih siap bersaing di pasar kerja global. Yang keempat, potensi peningkatan devisa. Pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri dapat mengirimkan devisa ke Indonesia. Dan yang kelima, memperluas diaspora Indonesia. Gerakan ini dapat memperluas jaringan diaspora Indonesia di berbagai negara yang berpotensi memberikan manfaat bagi Indonesia melalui transfer ilmu, investasi, dan jaringan internasional. Dan yang keenam, menjadi ajang pembelajaran. Fenomena ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih memahami dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pemilihan individu. Gerakan kabur aja dulu dikhawatirkan akan melemahkan rasa nasionalisme dan bertentangan dengan semangat kebangsaan serta nilai-nilai Pancasila. Pertama, mencerminkan rasa putus asa. Padahal keyakinan kita terhadap Tuhan menuntun kita pada harapan dan perjuangan. Ketika kita menyerah, kita lupa bahwa Tuhan memberikan jalan bagi mereka yang berusaha, bukan bagi mereka yang lari. 2. Pancasila menuntut kita untuk peduli, gotong royong, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, bukan bersikap individualistik. Melarikan diri dari masalah bangsa berarti mengabaikan penderitaan sesama warga. 3. Melemahkan rasa persatuan. Ketika satu generasi memilih pergi, maka yang tersisa adalah jurang ketimpangan dan hilangnya semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. 4. Bertentangan dengan semangat musyawarah dan partisipasi aktif sebagai warga negara. Alih-alih menggunakan ruang demokrasi untuk menyampaikan aspirasi dan ikut membangun solusi, kabur aja dulu justru memilih diam atau menjauh. Dan kelima, keadilan tidak akan pernah terwujud jika mereka yang berpotensi membawa perubahan memilih untuk pergi. Pancasila mengajarkan kita untuk memperjuangkan keadilan, bukan menontonnya dari kejauhan. Menurut saya, tagar kabur aja dulu dapat dijadikan sebagai bahan refleksi untuk melakukan perubahan atas permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia dengan adanya tujuan akhir untuk memajukan bangsa Indonesia yang merupakan harapan terbaik dari seseorang yang mencintai tanah airnya. Contohnya, dengan berkuliah atau bekerja di luar negeri yang meningkatkan skill serta menyerap ilmu sebanyak mungkin yang kemudian dapat diterapkan di Indonesia. Terkait hashtag kabur aja dulu bagi WNI yang ke luar negeri itu menurut saya itu sah-sah aja ya. Selagi mereka masih memiliki cinta tanah air, sebagaimana contohnya itu B.J. Habibie waktu dulu. Beliau tuh ke luar negeri penelitian tentang pesawat, tapi karena cinta tanah air beliau tinggi, beliau lebih memilih menjadi WNI daripada warga negara Jerman. Itu sih, jadi selagi masih ada cinta tanah air dalam hati, tidak masalah untuk kabur aja dulu kemanapun. Seperti itu, terima kasih. Kan kabur aja dulu merupakan upaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam fungsi pengawasan kebijakan pemerintah. Aspirasi yang terkandung dalam tagar ini bisa menjadi kenyataan di mana banyak talenta terbaik Indonesia benar-benar memilih untuk berkontribusi
atau pindah ke negara lain, dan ini akan menciptakan fenomena brain drain. Dapat diartikan sebagai alarm bagi pembuat kebijakan, di mana masyarakat atau kepercayaan publik telah terkikis, sehingga penyusun kebijakan perlu melakukan pembenahan diri. Menurut saya, untuk menyikapi gerakan kabur aja dulu, kita bisa mengambil sisi positif dari fenomena yang terjadi dan menempatkan diri sebagai warga negara yang baik agar tidak asal mengikuti tren yang beredar dan memberi edukasi yang positif kepada masyarakat agar masyarakat juga mengetahui di balik fenomena yang beredar juga dapat tujuan baik untuk pemerintah ke depannya. Kebangsaan adalah saat bertahan dan berjuang. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah warisan perjuangan yang harus dijaga dengan pikiran yang jernih, hati yang tulus, dan tindakan yang nyata. Negara ini dibangun di atas perjuangan para founding fathers kita, baik dengan pertumpahan darah maupun jalur diplomasi. Dan ini merupakan salah satu ujian yang kembali harus kita lewati untuk mempertahankan persatuan dan eksistensi bangsa, serta untuk melanjutkan perjuangan sesuai dengan cita-cita nasional. Sebagai ASN, kami justru belajar bahwa Pancasila mengajarkan gotong royong dan semangat juang. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin partisipasi setiap warga negara, bahwa NKRI adalah harga mati, bukan tempat pelarian, dan bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan yang harus dirawat, bukan ditinggalkan. Mari kita bersama-sama berjuang seperti para pendahulu kita, salah satunya dengan cara memperbaiki negara dari dalam sesuai dengan peran kita masing-masing. Sebagai abdi negara, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, membuka ruang dialog, dan ikut mencari solusi terhadap berbagai persoalan bangsa guna mengembalikan kepercayaan masyarakat. Menurut personal opinion saya, hashtag kabur aja dulu bisa muncul akibat kondisi ekonomi dan politik yang tidak sesuai harapan oleh mayoritas masyarakat yang ada di Indonesia. Namun, hashtag kabur aja dulu bisa lucu atau relevan dalam situasi santai dan ringan, tapi dalam kondisi tanggung jawab, pendidikan, dan kebangsaan, kita harus belajar hadapi dulu, pikirkan solusi, lalu maju bersama. Kalau kabur terus, siapa yang akan jaga negeri ini? Bangsa besar dibentuk oleh orang yang memilih menghadapi dan memperbaiki, bukan lari dari kenyataan. Terima kasih. Banyak yang menggunakan hashtag ini sebagai bahan renungan, bukan ajakan nyata untuk pindah. Ini semacam pengingat bagi pembuat kebijakan, agar lebih mendengar suara generasi muda. Jika gerakan semacam hashtag kabur aja dulu atau tren serupa muncul lagi di masa depan, cara menyikapinya dengan bijak adalah yang pertama, kita bisa bersifat tanggap, bukan reaktif. Artinya, pahami dulu isi dan alasan di balik gerakan tersebut, bedakan antara kritik yang membangun dan provokasi destruktif. Yang kedua, analisis media sosial dan lapangan. Pahami arah tren opini publik dengan mendengar, membaca, menonton dari banyak kanal untuk memahami situasi. Yang ketiga, ajak generasi muda berdialog. Tentunya, ada suatu alasan mengapa tagar tersebut terjadi. Yang keempat, kembangkan narasi positif yang nyata, bangun kontra narasi dengan data, empati, dan contoh nyata. Hindaran narasi kosong atau pencitraan yang tidak berdampak. Akhirnya, membangun kembali harapan adalah tugas kita bersama. Negara kita Indonesia tidak boleh ditinggalkan. Tapi Indonesia adalah rumah yang harus diperjuangkan. Dari hashtag kabur aja dulu, kita belajar bahwa suara anak muda adalah suara masa depan. Dan masa depan itu harus kita rawat bersama.